Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupakan bahwa kita adalah khalifah di bumi ini. Kita bertanggung jawab menjaga dan merawat alam sebagai tanda pelaksanaan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai para sahabat dan saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel yang senantiasa memberikan keberkahan, petunjuk, pencerahan untuk hidup kita. Dan semoga Allah selalu melampangkan rezeki, mengampuni dosa-dosa kita dan memanjangkan umur kita. Dan yang paling penting, kita diberikan kesempatan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan video ini saya akan membahas tentang hal-hal yang harus dihindari dan diwaspadai oleh seorang istri kepada suaminya, karena itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja itu? Yang pertama, berzina dengan laki-laki lain. Termasuk dosa yang besar yang paling dibenci oleh Allah, hukumnya adalah haram. Allah melarang hambanya melakukan zina seperti yang disebutkan dalam firman berikut. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Dalam syariat Islam, zina yang dilakukan oleh seorang istri yang sudah menikah disebut zina muhsan. Menurut Mazkur Arif Rahman dalam buku dosa-dosa yang paling dibenci Allah, sejak malam pertama pelaku zina muhsan dijatuhi hukuman yang lebih berat, yaitu dirojam atau dilempari dengan batu. Hal itu disebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam pidatonya. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab kepada nabinya, dan di antara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat rojam. Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan hukuman rojam, dan kami pun telah melaksanakannya setelah beliau. Aku khawatir apabila zaman telah berlalu lama, akan ada orang-orang yang mengatakan, kami tidak mendapatkan hukuman rojam dalam kitab Allah, sehingga mereka sesat lantaran meninggalkan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan. Sungguh hukuman rojam adalah benar dan ada dalam kitab Allah untuk orang yang berzina apabila telah pernah menikah, atau yang sering kita hukumi dengan zina muhsan, bila telah terbukti dengan persaksian, kehamilan atau pengakuan sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, selingkuh. Selingkuh yang dilakukan oleh seorang istri tentu akan berdampak buruk pada sang suami. Perselingkuhan istri tak ubahnya pengkhianatan terhadap suami yang telah sama-sama berjanji untuk saling setia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya menyakiti hati suami, perselingkuhan juga bisa membuat istri lalai akan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Semisal tidak lagi melayani suami dengan sepenuh hati, mengabaikan pendidikan anak, malas mengurusi rumah tangga, dan mencoreng kehormatan keluarga. Lebih jauh, perselingkuhan seorang istri akan meretakkan hubungan rumah tangga, bahkan memutus ikatan pernikahan yang suci dan kuat. Karena itu Allah memberikan ganjaran yang setimpal bagi istri yang berselingkuh dari suaminya. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka
kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 10. Dosa berikutnya adalah menolak ajakan suami berhubungan suami istri. Seorang istri yang menolak ajakan suami berhubungan intim padahal dirinya sedang tidak berhalangan atau kekurangan apapun adalah dosa yang dibenci Allah. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istrinya menolak sehingga suaminya marah atasnya, maka malaikat melaknat perempuan itu hingga datang esok pagi. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah berdusta di hadapan suami. Berdusta adalah dosa istri terhadap suami yang dibenci oleh Allah. Banyak perbuatan istri yang termasuk dusta, misalnya berbohong tentang uang yang dikeluarkan untuk belanja. Berdusta semacam ini dilarang oleh syariat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Hendaklah kamu selalu benar, sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa kepada surga. Selama seseorang benar dan selalu memilih kebenaran, ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Hati-hatilah terhadap dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seseorang dusta dan selalu memilih dusta, ia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Dosa terakhir atau yang kelima adalah keluar rumah tanpa izin suami. Banyak istri yang keluar rumah dengan tujuan tertentu tanpa sepengetahuan suami. Mengutip dari buku fikih keluarga terlengkap oleh Rizm Aizid, perbuatan istri demikian adalah dosa meskipun tujuannya baik. Allah berfirman tentang larangan istri untuk keluar rumah tanpa izin suami dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya sebagai berikut. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersih. Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Semoga bermanfaat. Akhirul qali wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.